Pernahkah kamu diremehkan karena pekerjaanmu? Pernahkah orang tertawa ketika kamu jatuh, tapi diam ketika kamu bangkit? Inilah kisah seorang TKW, yang dari dapur rumah orang, kini jadi pemilik villa mewah dan CEO perusahaan travel ternama. Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian sehat dan tetap semangat mengejar mimpi. Hari ini, kamu akan mendengar kisah nyata yang bisa jadi inspirasi hidupmu. Yuk kita mulai. Namanya Lestari. Asalnya dari Sragen, Jawa Tengah. Saat usianya baru 19 tahun, dia memutuskan untuk menjadi TKW ke Timur Tengah. Bukan karena ingin pamer atau cari hidup enak, tapi karena rumahnya sudah 3 bulan tidak bayar listrik, dan ibunya sedang sakit. Tak ada yang bisa ia jual selain tenaganya sendiri. Waktu itu, dia bahkan tidak tahu harus naik pesawat dari mana. Ia hanya mengandalkan calo penyalur TKW di kampungnya, yang bilang kalau kerja di luar negeri itu gampang, bisa sambil jalan-jalan dan gaji besar. Kenyataannya, neraka baru saja dimulai. Lestari ditempatkan di keluarga Arab yang sangat kaya. Rumahnya seperti istana, tapi perlakuannya seperti binatang. Dia hanya makan sekali sehari, tidur 2 jam semalam, dan kalau ada piring pecah, dia yang disalahkan. Dan bukan cuma dimarahi, tapi dilempar panci, dijambak, bahkan ditampar tanpa alasan. Di hari ke-14, dia baru menyadari bahwa ia tidak akan bisa pulang dalam waktu dekat. Paspor ditahan, HP disita, dan semua mimpi yang ia bawa dari kampung seperti runtuh bersamaan dengan tubuhnya yang makin kurus. Satu malam, majikannya, perempuan kaya yang setiap harinya bersolek dan berbelanja barang mewah, memanggil Lestari dengan suara tinggi. "Kamu ini pembantu paling bodoh yang pernah aku punya. Bahkan cuci gelas saja nggak bisa bersih," katanya sambil menyiramkan secangkir kopi panas ke wajah Lestari. Kulitnya melepuh. Tapi lebih sakit lagi adalah harga dirinya yang remuk. Waktu itu Lestari menangis. Bukan karena sakit fisik, tapi karena ia mulai percaya bahwa mungkin dia memang tidak punya masa depan. Ia hanya ingin menghilang. Tapi di malam yang sama, saat ia duduk diam di pojokan dapur yang remang-remang, ia mendengar suara dari dalam dirinya sendiri. "Satu hari nanti, kamu akan membuat mereka menyesal." Kalimat itu bukan doa. Itu janji. Sejak malam itu, Lestari mengubah cara berpikirnya. Dia mencatat dalam hati semua hal yang membuatnya tersiksa. Tapi ia juga mulai diam-diam mencuri waktu tidur majikannya untuk belajar. Dia membersihkan ruang tamu sambil menghafal kata-kata Arab, mengintip resep masakan majikannya, mencatat semua rutinitas keluarga kaya itu. Dalam diam, ia sedang membangun jalan pulang, bukan ke kampung halamannya, tapi ke impiannya. Karena ia tahu, hanya ada satu cara untuk membalas semua ini, bukan dengan membalas kekerasan, tapi dengan kesuksesan yang terlalu mencolok untuk diabaikan. Di malam pertama tinggal di rumah majikan, Lestari duduk sendiri di pojok kamar kecil yang sempit. Kamar itu hanya cukup untuk kasur tipis dan satu koper. Dindingnya berjamur, dan suara tikus berlari di langit-langit membuatnya merinding. Ia menangis diam-diam, tidak ingin menimbulkan suara. Ingatannya melayang pada anak sematawayangnya di kampung, yang baru berumur 5 tahun. Ia merindukan pelukan anaknya lebih dari apapun. Hari-hari berikutnya adalah ujian mental. Lestari harus bangun pukul 4 pagi untuk menyiapkan sarapan. Jika telat 5 menit saja, majikannya akan membentak dengan suara keras. Ia pernah ditampar hanya karena lupa menyeduh teh dengan 2 sendok gula, padahal majikannya tidak pernah memberi petunjuk pasti. Tapi Lestari memilih diam. Ia menahan sakit di pipi sambil tersenyum getir. "Nggak apa-apa, asal bisa kirim uang ke rumah," gumamnya dalam hati. Ia bekerja tanpa hari libur selama 6 bulan pertama. Bahkan di hari ulang tahun anaknya, ia hanya bisa mengirim pesan suara. Tak sempat video call karena tidak diperbolehkan memegang ponsel di luar jam istirahat. Ia kirim uang 100 rial dengan pesan pendek, "Maaf bunda belum bisa pulang. Ini untuk beli sepatu sekolah." Tangisnya pecah malam itu, sambil mencium foto anaknya yang mulai kusam di dompet. Namun di tengah keterpurukan, Lestari menemukan secercah cahaya. Suatu hari saat membersihkan perpustakaan kecil di rumah majikan, ia menemukan buku-buku bisnis dalam bahasa Arab dan Inggris. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia mulai mencatat kata-kata penting. Diam-diam, ia belajar saat waktu istirahat. Ia mencatat, menerjemahkan,
Bahkan mulai menonton video tentang investasi dan jual beli properti di YouTube setiap malam. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, ia menulis di buku kecilnya, "Kalau aku sabar dan pintar, aku pasti bisa kaya juga. Tapi sabar saja nggak cukup. Harus pintar ambil peluang." Kalimat itu menjadi mantranya setiap hari. Ia mulai belajar tentang peluang investasi di Indonesia, dan bahkan meminta temannya di kampung untuk mengecek harga tanah sawah di desa. Siapa sangka, pembantu rumah tangga ini menyusun rencana diam-diam untuk masa depannya. Keputusan besar pertama Lestari datang setelah 2 tahun bekerja. Uangnya sudah terkumpul 45 juta rupiah, cukup untuk membeli sebidang tanah kecil di pinggir jalan desa. Orang-orang kampung menertawakannya. Buat apa beli tanah dekat kuburan? Nggak bakal laku itu. Tapi Lestari hanya tersenyum. Ia sudah melihat video tentang tanah mati yang bisa hidup kalau ada niat dan rencana. Ia percaya, tempat itu akan jadi tambang emasnya suatu hari nanti. Hari-hari berlalu, dan tanpa terasa sudah hampir 2 tahun Lestari bekerja di rumah keluarga Ahmed. Ia masih pembantu rumah tangga biasa, membersihkan lantai marmer, menyetrika jubah, dan memasak nasi mandi. Tapi ada satu hal yang berubah, kepercayaan. Suatu pagi, istri Ahmed menyodorkan kunci kecil berwarna perak ke tangan Lestari. "Mulai minggu depan, kamu bantu urus toko kecil di bawah apartemen," ucapnya singkat, tanpa banyak penjelasan. Toko itu menjual kebutuhan harian, kurma, susu unta, sabun zaitun, dan roti pipih. Sebelumnya, toko itu dijaga oleh sepupu Ahmed. Tapi karena menikah dan pindah kota, kini kosong. Ahmed tak yakin bisa menemukan orang luar yang cukup bisa dipercaya, hingga ia teringat pada Lestari. Diam-diam, sang majikan sudah lama memperhatikan bagaimana Lestari tak pernah menyentuh barang bukan miliknya, selalu menghitung uang belanja dengan jujur, dan tak pernah mengambil sisa makanan lebih dari haknya. Hari pertama Lestari menjaga toko, ia gugup. Tangan kecilnya gemetar saat menerima uang rial dari pelanggan pertama. Ia belajar mencatat pengeluaran dan pemasukan di buku kecil bergaris, menyalin semua harga barang satu persatu, dan mulai menyusun ulang rak berdasarkan jenis produk agar terlihat lebih rapi. Setiap sore, ia duduk di lantai toko sambil mencatat. Masuk, 5 kardus susu. Keluar, 12 bungkus kurma. Untung hari ini, 73 rial. Majikannya terkejut saat melihat catatan harian Lestari. Tulisan tangan sederhana itu, meski tak sempurna, rapi dan lengkap. Ia bahkan mulai menyusun ulang strategi penjualan, menyarankan agar kurma disusun dalam stoples bening agar menarik pembeli, dan memasang poster harga agar pelanggan tidak ragu bertanya. "Anta syatrah," gumam Ahmed suatu sore, sambil tersenyum. "Pintar," katanya. Kejujuran Lestari mulai menumbuhkan hal yang lebih dari sekadar simpati. Ahmed dan istrinya, yang dulu hanya melihatnya sebagai pembantu, kini mulai memandangnya sebagai keluarga. Setiap malam Jumat, mereka mulai mengajaknya makan bersama di meja, bukan lagi di dapur. Bahkan anak-anak mereka mulai memanggilnya Kak Lestari. Dari balik meja kayu toko kecil itulah, benih harapan baru tumbuh di hati Lestari. Ia mulai mencintai angka-angka di bukunya, mulai mengerti bahwa bisnis bukan hanya soal jual-beli, tapi soal kepercayaan. Dan semua itu ia pelajari bukan di bangku sekolah, melainkan dari keberanian untuk bertanggung jawab, dan dari hatinya yang tulus bekerja. Seiring waktu, dedikasi Lestari tak luput dari perhatian majikannya. Kejujurannya, kerja kerasnya, dan ketelitiannya dalam mengelola toko kecil milik keluarga itu membuat sang majikan tersentuh. Suatu sore yang tak disangka, majikannya memanggilnya dan berkata dengan nada yang tak seperti biasanya, lebih lembut, lebih menghargai. "Lestari, kami ingin berterima kasih atas apa yang kamu lakukan. Kami percaya padamu." Tak hanya ucapan, Lestari diberikan bonus besar pertama dalam hidupnya. Tangannya gemetar saat menerima amplop berisi uang rial yang jumlahnya belum pernah ia pegang sebelumnya. Namun, yang lebih mengejutkan, ia ditawari kesempatan langka, ikut membantu bisnis rempah-rempah keluarga yang lebih besar. Ia diajak ke pasar-pasar, ke gudang penyimpanan, dan diperkenalkan pada jaringan distributor yang sebelumnya hanya ia dengar sepintas. Lestari mulai menyerap ilmu bisnis seperti spons menyerap air. Ia tak hanya membantu, tapi juga diam-diam mencatat setiap langkah, mencermati bagaimana proses transaksi, pengemasan, hingga pengiriman antar kota di Timur Tengah.
Malam-malamnya kini diisi dengan membaca e-book bisnis dalam bahasa Indonesia yang dikirim temannya sesama TKW. Ia belajar strategi dagang dan mulai mengenal kekuatan digital marketing dari akun-akun Instagram para pengusaha diaspora. Uang yang ia kirim ke Indonesia pun kini jauh lebih besar. Ia tak lagi hanya membayar hutang dan menyekolahkan adiknya, tapi mulai membeli tanah kecil di dekat pasar desanya. Ia menyimpan cita-cita itu diam-diam di hatinya. Ingin punya toko sendiri, yang akan menjual hasil bumi dari petani desa dan rempah-rempah khas yang pernah ia pelajari di negeri gurun. Di balik senyum sabarnya, Lestari sedang menyusun puzzle masa depan, satu demi satu, dengan kesabaran dan tekad yang tak semua orang bisa lihat. Tapi Tuhan tahu. Dan rezeki mulai terbuka, perlahan tapi pasti. Suatu sore yang gerimis, Lestari sedang menyapu halaman depan ketika mendengar teriakan kecil dari arah jalan. Ia menoleh dan melihat anak majikannya berlari mengejar bola, tepat ke arah sebuah mobil yang melaju kencang. Tanpa berpikir panjang, Lestari berlari dan menarik anak itu dari jalur kendaraan hanya beberapa detik sebelum tabrakan tak terhindarkan. Mobil itu berhenti mendadak, klakson meraung, dan suasana mendadak hening. Majikannya yang melihat kejadian itu dari jendela langsung berlari keluar, panik, lalu menangis sembari memeluk anaknya dan Lestari bersamaan. Di tengah kekacauan itu, sesuatu dalam hati sang majikan berubah. Ia tak lagi melihat Lestari hanya sebagai pekerja, tapi sebagai bagian dari keluarganya. Beberapa hari kemudian, tanpa diduga, majikannya memberikan amplop besar berisi uang, modal usaha yang cukup besar. Untuk kamu, Lestari, katanya. Kamu layak mendapat kehidupan yang lebih baik. Tak hanya itu. Sang majikan juga mendaftarkan Lestari ke sebuah pelatihan bisnis online yang diadakan komunitas TKI di kota itu. Di sana, Lestari belajar cara membangun toko daring, membuat konten produk, hingga strategi pemasaran digital. Ia duduk sejajar dengan para pekerja migran lain yang juga punya mimpi besar. Di balik kejadian nyaris tragis itu, Lestari menemukan awal baru. Sebuah titik balik yang tak hanya mengubah jalan hidupnya, tapi juga memperkuat tekadnya untuk pulang dengan nama harum dan masa depan cerah. 3 tahun berlalu sejak Lestari mendapat modal dari majikannya. Ia tidak membuang waktu. Waktu luangnya dipakai untuk kursus daring tentang pengelolaan bisnis kecil dan keuangan digital. Ia juga mulai membangun jejaring dengan komunitas TKW lain yang punya impian besar. Dari kelompok itulah, Lestari mulai mengelola bisnis kecil-kecilan, memesan barang dari Indonesia dan menjualnya ke sesama TKW, seperti makanan instan, keripik, jamu, bahkan baju gamis. Semua keuntungan ia simpan rapi. Di saat orang lain membeli iPhone terbaru atau tas bermerek, Lestari menahan diri. Ia lebih memilih menabung, karena dalam pikirannya hanya ada satu tujuan, punya tempat usaha sendiri suatu hari nanti. Dalam waktu 4 tahun, ia sudah punya tabungan setara dengan 600 juta rupiah. Dan dengan restu majikannya, Lestari memutuskan untuk pulang ke Indonesia, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai pebisnis. Namun dunia tidak langsung menyambutnya dengan tangan terbuka. Saat ia pulang kampung, alih-alih disambut hangat, ia malah dihina. Tetangganya menggosip, baru pulang kerja jadi pembantu aja sok kaya. Bahkan saudaranya sendiri menyindir, gak usah gaya buka toko kalau ujung-ujungnya bangkrut juga. Tapi Lestari tetap tenang. Ia tahu, komentar seperti itu hanyalah bayangan dari rasa iri. Ia tidak membalas dengan kata-kata, tapi dengan aksi. Ia bangun sebuah toko oleh-oleh kecil yang menjual makanan khas Arab dan produk lokal. Awalnya kecil, hanya cukup untuk 2 karyawan. Tapi ia mendesainnya dengan rapi, memakai strategi digital, mempromosikan usahanya lewat TikTok dan Instagram. Ia bahkan membuat kemasan eksklusif bertuliskan, dari Lestari, untuk negeri. Tak disangka, penjualannya meledak. Dalam 8 bulan, ia buka cabang di kota tetangga. Namun saat sukses itu mulai terlihat, lagi-lagi ujian datang. Seorang mantan tetangganya menyebar fitnah, mengatakan Lestari kaya karena menjual diri di luar negeri. Kabar itu menyebar cepat, masuk ke telinga keluarganya, bahkan membuat ibunya sakit hati dan menangis. Tapi Lestari tidak tinggal diam. Ia kumpulkan semua bukti usaha dan legalitas usahanya, lalu membuat klarifikasi terbuka di media sosial. Reaksinya? Publik malah makin simpati. Banyak yang menyadari betapa kuat dan sabarnya Lestari. Ia bahkan diundang ke sebuah podcast motivasi nasional
untuk menceritakan kisah hidupnya. Dan di momen itu, ia berkata, "Saya dulu dibayar 700.000 sebulan untuk kerja dari subuh sampai tengah malam. Sekarang, saya bisa menggaji 14 karyawan dengan gaji layak dan libur tetap. Kalau kamu hina aku karena masa laluku, aku doakan kamu disadarkan oleh masa depanmu sendiri." Setelah pelatihan bisnis yang ia ikuti secara gratis lewat komunitas diaspora Indonesia di Dubai, Lestari merasa semangatnya seperti disiram bensin. Ia bukan hanya mendapat ilmu, tapi juga jejaring. Di sana, ia bertemu dengan seorang perempuan Indonesia yang sudah lama sukses berjualan produk kecantikan berbahan herbal. Namanya Bu Nini. Perempuan berusia 40-an tahun itu memegang tangan Lestari suatu malam dan berkata, "Kalau kamu sungguh ingin berubah nasib, aku bantu. Tapi kamu harus total." Kata-kata itu tak pernah hilang dari ingatan Lestari. Ia mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Total. Itulah kata kuncinya. Bu Nini tak cuma omong kosong. Ia mengajak Lestari menjadi reseller produk-produknya secara daring. Dia bahkan memberi Lestari 5 paket awal secara cuma-cuma sebagai bentuk investasi kepercayaan. Lestari memotret produknya diam-diam di sela jam istirahat, lalu mengunggahnya ke akun Instagram dan Facebook yang baru ia buat dengan penuh harap. Ia mulai aktif di grup-grup TKW dan komunitas diaspora Indonesia, menjawab pertanyaan, membagikan pengalaman, dan perlahan, orang mulai tertarik membeli. Pertama-tama, hanya 2 orang yang beli. Lalu 5. Kemudian 1 minggu berikutnya, 15. Lestari sampai harus mencatat pembeli di buku kecil agar tak tertukar. Ia mengirim barang dari Dubai ke Arab Saudi, Qatar, bahkan ada 1 pembeli dari Inggris. Reputasinya sebagai penjual jujur dan cepat tanggap mulai menyebar. Satu persatu, uang mulai masuk ke rekeningnya. Jumlahnya memang belum besar, tapi cukup membuat Lestari bisa mengirim lebih ke orang tuanya di kampung dan sedikit menyisihkan untuk tabungan impiannya, pulang kampung sebagai perempuan mandiri. Namun, jalannya tidak selalu mulus. Majikannya mulai curiga karena Lestari terlihat terlalu sering memegang HP. Suatu malam, majikan perempuannya menyita ponsel Lestari saat ia sedang membalas pesan pembeli. Lestari gemetar. Seluruh data, chat pembeli, foto produk, semua ada di sana. Namun siapa sangka, justru disitulah titik balik terjadi. Majikannya membaca isi pesan dan, alih-alih marah, dia justru tertarik. "Kamu jualan ini? Ini produk bagus sekali. Aku mau beli juga," katanya. Dan sejak itu, ia memberi Lestari waktu khusus 1 jam setiap hari untuk urusan jualan, asal pekerjaan rumah tetap selesai. Di balik semua ketegangan itu, Lestari belajar satu hal penting. Jangan pernah menyerah, bahkan saat situasi terasa mustahil. Karena kadang, yang terlihat sebagai ancaman bisa jadi pintu rezeki yang tak disangka. Ia juga mulai menabung untuk ikut kelas online tentang pemasaran digital dan bahasa Inggris, agar kelak ia bisa lebih mandiri setelah kontrak kerjanya habis. Ia tahu, masa sebagai TKW tidak bisa selamanya. Tapi pengalaman dan jejaringnya, itulah yang akan ia bawa pulang. Dan malam itu, saat ia duduk di atap rumah majikannya sambil menatap langit Dubai yang bertabur lampu dan mimpi, Lestari menuliskan 1 kalimat di buku catatannya. "Aku bukan siapa-siapa hari ini, tapi kelak, aku akan jadi seseorang yang bahkan tak pernah mereka sangka." 5 tahun setelah Lestari pulang dari Timur Tengah, rumah mungil yang dulu berdinding anyaman bambu kini telah berubah jadi hunian megah 2 lantai dengan taman kecil dan mobil terparkir rapi di carport. Orang-orang desa tak lagi melihatnya dengan kasihan, melainkan dengan hormat dan rasa ingin tahu. Sebagian bilang Lestari menang arisan bodong, sebagian bilang ia menikah dengan orang kaya. Tapi tak ada yang benar-benar tahu bahwa kekayaannya lahir dari luka yang dulu ia sembunyikan dalam diam. Pagi itu, Lestari mengenakan baju putih bersih dan kerudung lembut berwarna krem. Ia melangkah ke balai desa, tempat diadakannya pelatihan kewirausahaan yang dia sponsori sendiri. Di sana, puluhan janda dan ibu-ibu yang dulunya hanya pasrah kini duduk dengan antusias, belajar membuat keripik pisang kemasan. Lestari berdiri di depan mereka, bukan hanya sebagai donatur, tapi sebagai inspirasi. Bukan karena ia kaya, tapi karena ia pernah jatuh dan tak memilih mati. Lestari membuka suara dengan tenang. "Dulu aku seperti kalian. Aku pergi ke negeri orang karena aku ingin mengubah nasib. Tapi yang aku temui bukan mimpi indah, melainkan mimpi buruk yang nyaris membunuhku." Semua mata tertuju padanya,
dan suara gemerisik kecil berubah menjadi hening. Tapi justru dari situlah aku tahu bahwa luka bisa jadi bahan bakar. Bahwa perempuan itu bukan untuk disakiti, tapi untuk bangkit. Dan kalau dunia tak memberi kita tempat, kita ciptakan tempat itu sendiri. Salah satu ibu bertanya dengan lirih, "Tapi Mbak, gimana bisa bertahan waktu semuanya gelap?" Lestari tersenyum samar. "Karena aku percaya, Tuhan tidak tidur. Dan kita perempuan, meski tak sekuat baja, tapi kita bisa lebih tangguh dari yang kita kira. Aku percaya bahwa hidup bukan soal siapa yang lahir kaya, tapi siapa yang mampu membalikan nasib dengan tangan sendiri." Kalimat itu membakar semangat yang lama terkubur di dada para ibu yang mendengarnya. Di sore hari, Lestari duduk di beranda rumah sambil menyesap teh jahe. Seorang pria datang menghampirinya. Andri, mantan guru SMP-nya yang kini menjanda. Mereka mengobrol tentang program pelatihan desa, tentang anak-anak muda yang kini mulai tertarik jadi petani organik. Tak ada kalimat cinta, tak ada janji manis. Tapi Lestari tahu, ia tak lagi sendiri. Ia tidak sedang mencari cinta. Ia sedang membangun kehidupan yang benar-benar miliknya. Malamnya, ia menulis jurnal seperti biasa. Di halaman terakhir ia tulis, "Hari ini, aku berdiri sebagai perempuan yang pernah dihancurkan, tapi tidak menyerah. Aku bukan Lestari yang dulu lagi. Kini aku punya nama, punya tujuan. Dan aku akan terus berjalan, bukan hanya untukku, tapi untuk semua perempuan yang pernah merasa tidak punya pilihan." Terima kasih telah mengikuti kisah Lestari hingga akhir. Kisah ini adalah pengingat bahwa masa lalu bukanlah vonis, tapi bisa jadi batu loncatan menuju kehidupan yang lebih baik. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke orang-orang yang kamu cintai. Dan yang paling penting, jangan pernah menyerah. Karena setiap luka bisa berubah jadi cahaya. Bintang bersinar.